Selamat pagi Bu Foren dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan remedial ekonomi. Jadi nomor 1A itu ada fungsi permintaan dan penawaran. Titik keseimbangan pasar. Diketahui QD sama dengan min P plus 7, QS sama dengan P min 3. Lalu keseimbangan terjadi saat QD sama dengan QS, min P plus 7 sama dengan P min 3, 10 sama dengan 2P, P sama dengan 5, QD ke salah satu fungsi, substitusi ke salah satu fungsi. Q sama dengan 5 min 3 sama dengan 2. Jawabannya titik keseimbangan pasar P sama dengan 5, Q sama dengan 2. Lanjut yang B, fungsi permintaan. Data P sama dengan 20.000, Q sama dengan 2, P sama dengan 18.000, Q sama dengan 3. Rumus Q sama dengan A plus BP. B sama dengan 3 min 2 per 18.000 min 20.000 sama dengan 1 per min 2.000 sama dengan min 0,0005. 2 sama dengan A min 0,0005 20.000. 2 sama dengan A min 10, A sama dengan 12. Fungsi permintaan QD sama dengan 12 min 0,0005P atau P sama dengan 24.000 min 2.000 Q. Kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Sekarang kita lanjut ke nomor 1C. Jadi di nomor 1C ada fungsi penawaran. Datanya P sama dengan 140.000, Q sama dengan 20. P sama dengan 160.000, Q sama dengan 30. B sama dengan 30 min 20 per 160.000 min 140.000 sama dengan 10 per 20.000. Itu jawabannya sama dengan 0,0005. 20 sama dengan A plus 0,0005 dalam kurung 140.000. 20 sama dengan A plus 70. A sama dengan min 50. Fungsi penawaran. QS sama dengan min 50 plus 0,0005P atau P sama dengan 100.000 plus 2.000 Q. Kurva penawaran naik dari kiri bawah ke kanan atas. Sekarang kita bahas soal selanjutnya. A. 5 jenis elastisitas permintaan. 1. Elastisitas sempurna. Perubahan harga kecil menyebabkan perubahan permintaan sangat besar. Yang kedua, elastis. ED lebih besar dari 1. Perubahan permintaan lebih besar daripada perubahan harga. 3. Uniter. ED sama dengan 1. Perubahan permintaan sama dengan perubahan harga. 4. Inelastis. ED lebih kecil dari 1. Perubahan permintaan lebih kecil daripada perubahan harga. 5. Inelastis sempurna. ED sama dengan 0. Permintaan tetap meskipun harga berubah. Sekarang kita lanjut ke soal yang B. B. Elastisitas permintaan bawang merah. Data Q1 sama dengan 20 kilo, Q2 sama dengan 50 kilo. P1 sama dengan P2 sama dengan 60.000. Karena harga tidak berubah, maka jawaban elastisitas tak terhingga. Bisa disebut juga dengan elastis sempurna. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang C. Jadi di soal yang C dimintanya elastisitas penawaran. Datanya P1 sama dengan 10.000, Q1 sama dengan 100, P2 sama dengan 5.000, Q2 sama dengan 50. ES-nya sama dengan 50 min 100 per 100 per 5.000 min
10.000 per 10.000. ES min 0,5 sama dengan min 0,5, jawabannya 1. Jadi jawaban ES sama dengan 1, yaitu elastisitas uniter. Lalu untuk yang nomor 3, pasar. A. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Semakin tinggi harga, semakin sedikit jumlah barang yang diminta. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin banyak barang yang diminta. Hukum penawaran. Semakin tinggi harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga, semakin sedikit barang yang akan ditawarkan. Ada 4 faktor pergeseran kurva permintaan. Yang pertama ada pendapatan masyarakat, kedua selera konsumen, ketiga jumlah penduduk, dan yang terakhir harga barang substitusi atau komplementer. Untuk yang B, pengertian pasar dan 6 peran pasar. Pengertiannya, pasar adalah tempat bertemu penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Peran pasar: 1. Pembentukan harga, 2. Memperlancar distribusi barang, 3. Sarana promosi, 4. Menyediakan kebutuhan masyarakat, 5. Membuka lapangan kerja, dan yang terakhir ada meningkatkan pendapatan masyarakat dan negara. Lanjut ke C. Ciri-ciri struktur pasar. Pertama ada persaingan sempurna. Contohnya ada banyak penjual dan pembeli, produk homogen, harga ditentukan pasar, bebas keluar masuk pasar. Yang kedua, monopoli, satu penjual, tidak ada barang pengganti. Penjual menentukan harga, sulit masuk pasar. Yang ketiga, oligopoli, sedikit penjual, produk homogen atau berbeda, keputusan satu perusahaan memengaruhi lainnya. Yang terakhir ada hambatan masuk. Dan yang keempat, persaingan monopolistik, banyaknya penjual, produk berbeda, persaingan melalui promosi, relatif mudah masuk pasar. Lalu untuk soal yang nomor 4 ada uang. Pengertian uang dan 5 fungsi uang. Pengertiannya, uang adalah alat tukar yang diterima masyarakat untuk melakukan transaksi. Fungsinya uang, yang pertama ada alat tukar, 2 satuan hitung, 3 penyimpan nilai, 4 alat pembayaran, dan 5 pemindah kekayaan. Lalu ada jenis-jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan. Uang kartal dikeluarkan Bank Indonesia. Contoh, uang kertas dan logam. Yang kedua, uang giral dikeluarkan Bank Umum. Contohnya ada cek dan bilet giro. Berdasarkan nilainya. 1. Bernilai penuh. Nilai bahan. Lalu yang kedua, tidak bernilai penuh. Nilai bahan lebih rendah dari nilai nominal. Contohnya uang rupiah untuk saat ini. Dan yang kelima sama nomor terakhir, bank dan pasar modal. A. Pengertian dan jenis-jenis bank. Pengertiannya ada bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Jenis bank. Menurut fungsi ada bank sentral, bank umum, BPR. Menurut kepemilikan ada bank pemerintah, bank swasta, bank asing, bank campuran, bank koperasi. Menurut prinsip, bank konvensional, bank syariah. Menurut status, bank devisa, bank non devisa. Menurut kedudukan, ada bank kantor pusat, bank cabang, bank pembantu, bank kas. Lalu kita lanjut sekarang ke nomor B. Di B ada 5 jenis lembaga pembiayaan. Contohnya perusahaan leasing atau sewa guna usaha. Yang kedua, perusahaan modal ventura. Ketiga, perusahaan anjak piutang atau factoring. 4. Perusahaan pembiayaan konsumen. Yang kelima, perusahaan kartu kredit. Jadi yang C ada pengertian saham, obligasi, reksadana, dan 5 peranan pasar modal. Saham, surat berharga sebagai tanda kepemilikan perusahaan. Obligasi, surat utang jangka panjang yang diterbitkan
perusahaan atau pemerintah. Reksadana, wadah penghimpunan dana masyarakat yang dikelola manajer investasi. Untuk peranan pasar modal, yang pertama ada sumber pendanaan perusahaan, kedua sarana investasi masyarakat, tiga mendorong pertumbuhan ekonomi, empat menambah lapangan kerja, lima meningkatkan pendapatan negara. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.